Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku, majelis keluarga saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa kita sudah masuk ke Sayyidul Ayam, hari Jumat di pekan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kita semua. Pagi menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini tentu senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat, apalagi yang disunahkan untuk belajar salawat. Mari kita sampaikan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya, beserta keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita umatnya juga termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dan bisa masuk surga tanpa hisab, menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung tentunya. Dan salawat yang juga senantiasa menjadi kebiasaan kita, wabil khusus di hari Jumat. Dan kebiasaan lainnya, alhamdulillah, selalu kami ajak diri saya sendiri khusus dan juga semuanya tentunya para jamaah yang dimuliakan Allah adalah bersedekah di pagi hari. Sedekah yang dengan sedekah itu pula mudah-mudahan Allah datangkan rahmat untuk kita semua. Allah datangkan keberkahan kita bersama keluarga. Kita akan kembali mengaji bersama guru kita, Tuan Guru Suparman Fajar, yang alhamdulillah syukurlah kita sudah melalui berbagai macam episode ya tentang bagaimana perjalanan kita di akhirat kelak, tentang bagaimana nasib kita. Nah, apakah kita menjadi ahli surga dan ahli neraka? Tentu yang menjadi harapan adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kepastian hari yang memang tidak mungkin kita bisa hindari, dari mulai kematian, kemudian alam barzah, kemudian setelah dibangkitkan kita masuk ke yaumul hisab, yaumul mizan. Dan pembahasan di pekan lalu kita sudah membahas tentang surat, perjalanan di surat inilah yang tentu saudara-saudara jamaah yang mulia Allah sudah bisa menyimak di pekan lalu. Kita begitu berharap dengan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat yang hanya beliau lah yang akan memberikan syafaat ketika kita dalam perjalanan menuju surga melewati surat. Dan insya Allah kita akan kembali bahas tentang syarat, dan juga akhir dari terminal kita adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir. Bagaimana kabarnya Tuan Guru? Alhamdulillah, ala ni'matillah. Gimana Ustaz Khalis? Alhamdulillah, syukurlah, khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah membahas ya di pekan lalu tentang surat saja. Dan barangkali ada yang perlu ditambahkan saya tentang syarat ini, atau ada satu pembahasan baru tentang tema syarat ini. Kita akan masuk kepada bab berikutnya Ustaz Khalis. Tafadhal mashkur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana biqiyamil wajibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah masih memberikan amanah kehidupan untuk kita semua sebagai jalan untuk kita memperbanyak amal saleh, amal ketaatan, amal kebaikan, yang insya Allah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Tidak ada yang dizalimi. Kebaikan yang kita lakukan dan kita dapatkan balasannya. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Berharap dengan selawat salam kita kepada beliau sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, semoga menghantarkan kita semua mendapatkan syafaat Nabi nanti di akhirat. Syafaat terbaik. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan untuk seluruh keluarga kita semoga mendapatkan syafaat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah sekalian, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang perkara sirat, sesuatu yang wajib kita imani, karena di antara rukun daripada iman adalah beriman dengan adanya hari akhirat. Dan tentu banyak hal yang terkait dengan negeri akhirat. Di antara perkara-perkara yang sudah kita sampaikan adalah nanti kita akan berada di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya haud, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang menakutkan yang pasti setiap manusia akan melewatinya, yaitu sirat, jembatan. Ini perkara-perkara gaib yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Nabi kuatkan di dalam hadis-hadisnya, maka wajib kita imani. Kemudian bab berikutnya di dalam kitab ini, ya, setelah kita menjelaskan perkara sirat, kemudian pada yang pertemuan yang lalu juga kita menjelaskan tentang orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah karena sujud-sujud mereka. Nah, pagi hari ini kita masuk kepada bab berikutnya. Bab huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Surga dikelilingi atau diliputi, dihijab oleh Allah dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Dan dihijab, dikelilingi an-nar, neraka, bisyahawat, dengan perkara-perkara yang disenangi, digandrungi oleh jiwa manusia, syahwat manusia. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, beliau mengatakan, huffatil jannatu bil makari.
surga itu diliputi, dikelilingi, dihijab oleh Allah bil makari, dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Wa huffatin naru bisyahawat, dan dikelilingi, dihijab, diliputi neraka dengan asyahawat, hal-hal yang disenangi, digandrungi oleh jiwa manusia. Para ulama kemudian mengomentari hadis ini, ya, bahwa surga, huffatin jannah, surga itu dikelilingi, dihijab dengan perkara yang dibenci oleh manusia, ya, menunjukkan bahwa untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, nanti melewati rangkaian peristiwa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita harus mampu melewati perkara-perkara yang tidak digandrungi, tidak disenangi, bahkan cenderung dibenci oleh jiwa kita. Apa yang dibenci oleh jiwa kita? Para ulama mengatakan adalah al-awamir, ya, yaitu asy-syara'i', perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Inilah kemudian yang harus mampu kita kalahkan, kecenderungan membenci perintah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ada penolakan, ya, tidak ingin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih cenderung jiwa ini membencinya. Jadi memang fitrah kebaikan, ya, fitrah kebaikan Allah sudah tetapkan. Kebaikan ini pasti jiwa manusia ada rasa penolakan, ya, daripada nafs, karena memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, innan nafsa, sesungguhnya jiwamu itu la'ammaratun bisu, dia lebih cenderung mengajak kepada yang buruk. Berarti dalam kebaikan dia cenderung menolak. Ini memang fitrah karakter jiwa itu begitu. Nah, inilah yang kemudian harus mampu kita kalahkan. Hijab ini harus mampu kita buka, kata para ulama. Sehingga kalau kita sudah mampu mengurai hijab ini, yaitu makari tadi, kebencian-kebencian, kita tidak menyukainya, yaitu perintah-perintah Allah, maka kita akan mampu melihat apa di balik tirai itu, di balik hijab, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mengurai itu, harus mampu mengalahkan dan mendobrak hijab ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa tidaklah manusia akan mampu sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah mereka mampu, ya, membuka hijab-hijab ini, itu al-makari. Bagaimana cara kita membuka hijab ini? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang membela agama Allah.
Ini perintah. Perintah tertinggi dalam syariat itu adalah jihad. Ya, semua bentuk amalan sebenarnya jihad. Jihad melawan jiwa kita ini, jihad melawan hawa nafsu. Namun puncak tertinggi daripada perintah melawan hawa nafsu, melawan jiwa adalah al-qital. Berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perintah ini kita harus berani mengorbankan sesuatu hal yang paling berharga yang melekat dalam diri manusia, yaitu jiwanya, nafasnya, nyawanya. Makanya itu kemudian ya manusia pasti ingin selalu memegang ya apa yang paling berharga pada dirinya, yaitu jiwanya. Sehingga dia tidak ingin melepaskan itu. Dia ingin selalu memegangnya. Telah diwajibkan kepada kalian al-qital, berperang membela agama Allah, wa huwa kurhul lakum, itu perkara yang kalian benci. Dan kalau kemudian hamba Allah mampu mengalahkan kebencian itu, ya, maka balasannya ada al-jannah, surga. Bahkan kalau kita buka hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang gugur di medan perang, yang meraih asy-syahadah, syahid di jalan Allah, mereka masuk surga bersama an-nabiyyin, para nabi, kemudian dapat mensyafaat keluarganya, dan mereka hidup ya selama-lamanya di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak yang paling dibenci oleh manusia itu adalah mengorbankan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kita. Makanya Allah mengatakan kurhun, ya, kalian benci. Ya setelah itu kemudian sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Mungkin hari ini kita tidak dapatkan peluang itu. Untuk hari ini kita belum dapat peluang untuk kita berperang di jalan Allah, mengangkat senjata. Tapi ada perang-perang yang lain yang harus kita hadapi. Perang melawan ya kemungkaran, perang melawan kemaksiatan, perang mengkanter hal-hal yang buruk, bahkan perang melawan hawa nafsu kita. Hadir di kajian tentu ya ada dorongan dari hawa nafsu untuk memilih yang lain, mungkin memilih tidur, memilih aktivitas yang lain. Mungkin juga jiwa kita membisikkan rutinitas yang monoton seperti itu. Setiap pagi kau ngaji, setiap pagi hadir kajian. Ya pasti ada bisikan-bisikan itu. Nah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dibantu, ditolong oleh Allah untuk melawan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Ya. Ya, melawan jiwa kita nih untuk dapat melaksanakan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Itu kebaikan-kebaikan. Ya. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan yang disebut al-makari. Ya. Al-makari adalah ma kullifa minal amri wan nahyi. Apa yang dibebankan terhadap orang-orang beriman dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang harus kita laksanakan. Wan nahyu, dan perintah Allah meninggalkan larangan. Ya. Dan melaksanakan al-imtithalu bil jiddi wa tarkil manhiyat bil jidd. Melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Karena memang ini perkara yang dibenci oleh jiwa. Kalaupun
kita sudah mampu melaksanakannya, tapi di sisi lain, kita terkadang melaksanakan perintah itu tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan maksimal. Maka maksimallah, sungguh-sungguh. Dan kadar pahala yang Allah berikan sesuai dengan kadar kesungguh-sungguhan kita. Betul. Begitu juga ilmu yang akan Allah transfer ke kita itu sesuai dengan kadar kesungguh-sungguhan. Kalau ada orang yang al-hirs bil ilmi, betul-betul fokus, niat untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, maka sesuai kadar itu Allah berikan. Ya. Maka penting kemudian kita menata ulang niat kita dan berapa persen ya kesungguh-sungguhan kita terhadap mencari ilmu. Karena ini menentukan ya kadar Allah berikan ilmu kepada kita. Ya. Teruslah kata Ibnu Hajar itu bersungguh-sungguh. Kita naikkan lagi kualitas semangat kita dalam kebaikan. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah dalam kesibukan kita. Ya. Maka di antara jamaah ini yang hadir, saya yakin di antara para jamaah, para bunda, ada yang hadir sayup-sayup mendengarkan kajian, namun juga ya melaksanakan tugas-tugas yang lain, menyiapkan hal-hal yang terkait dengan sekolah anak kita, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, seragamnya. Tentu itu bentuk kesungguh-sungguhan. Ya. Tingkatkan lagi kesungguh-sungguhan kita. Ya. Mungkin di antara kita ada yang mengantuk, ya. Ya. Diserang rasa ngantuk yang luar biasa. Akhirnya handphone kita letakkan di atas meja, ya Ustaz Khalis, kita nyender di sofa, tidur. Kira-kira ada yang begitu nih pagi hari ini? Atau handphone di samping tempat tidur, kita masih terlentang tidur, sayup-sayup terdengar suara Ustaz. Ya, meninak bobokkan, tidur. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar terus Tuan Guru. Ini Ustaz hadir. Malu, udah Ada duduk yang sambil dari jogging, dengarkan Ya, kajian. olahraga nih Tuan Guru. Iya, Sambil masak di dapur, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentu kita, ya, kita dapat meraih, ya, kebaikan-kebaikan Allah Nih duduk nih di satu Ustaz. momentum, di satu waktu. Kita sambil mendengarkan kajian, menyiapkan masakan, minuman, seragam untuk anak sekolah, untuk suami. Masya Allah dapat berapa pahala? Double pahala. Kali mendayu, 3, 4, 5, 6, 10 pulau. Kan begitu? Iya. Kita mengingatkan diri kita ini dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, terus tingkatkan semangat kita. Ya. Karena memang kebaikan ini pasti dibenci oleh jiwa. Kata para ulama, kalau kita mampu mendobrak ini, kita mengalahkan rasa malas. Ya. Kemudian kita tidak ingin melaksanakannya, maka insya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada nasihat ya. Ada nasihat dari para ulama ya. Terkait dengan ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan bahwa bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan, aku nasihati diriku dan dirimu, wahai saudaraku. Jika engkau mendengar azan, telah dikumandangkan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun jiwamu merasa benci untuk
ingatkan dirimu tentang hadis ini, bahwa surga diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jika kewajiban membayar zakat telah tiba, dan Allah perintahkan kepadamu untuk mengeluarkan hartamu, zakat, infak, ataupun sedekah, kemudian jiwamu merasa malas untuk mengeluarkan hartamu, serta kau malas membagikannya kepada fuqara wal masakin, orang-orang miskin, maka ingatkan dirimu dengan hadis ini, bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jika ada perintah untuk engkau berpuasa dan telah tiba sampai waktunya, ya, sementara jiwamu merasa enggan menunaikannya, ingatkan dirimu dengan hadis ini. Sungguh surga itu diliputi oleh perkara yang dibenci oleh jiwa. Begitu seterusnya. Bila hatimu dan jiwamu enggan melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka ingatkan hatimu dan jiwamu, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Banyak kebaikan-kebaikan yang dibenci oleh jiwa. Maka ketika muncul tadi rasa malas, tidak ingin melaksanakannya, ingatkan diri kita dengan hadis ini. Ya. Begitu juga bahwa huffatin naru bisyahawat. Neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang digandrungi, disenangi oleh syahwat. Larangan-larangan Allah. Jadi maksiat itu selalu cenderung di jiwa untuk ingin melakukannya. Ya. Syahwat. Makanya kemudian dinasihat oleh para ulama, ya, bahwa surga dan neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Ya. Bila mana jiwamu tergoda dengan perbuatan maksiat, maka ingatkan dirimu bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan pelakunya, ya, masuk ke dalam surga, dan Allah masukkan ke dalam neraka dengan maksiat-maksiat tadi. Begitu juga apabila jiwa kita ketagihan dalam perkara yang dilarang oleh Allah, seperti minuman-minuman keras, ya, mohon maaf, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, apa yang dilihat berupa gambar, ya, yang dilarang oleh Allah, maka ingatkan jiwamu tentang hadis ini, bahwa Allah akan masukkan ke dalam neraka orang-orang yang memperturutkan jiwanya, syahwatnya. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma khalaqallahu al-jannah." Manakala Allah telah menciptakan surga, arsala Jibril ilal jannah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang ke surga. Dari sini kita pahami bahwa ternyata malaikat itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan surga. Jadi malaikat terlebih dahulu Allah ciptakan. Baru Allah ciptakan surga. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis. Dan malaikat sudah beribadah kepada Allah dan tidak ada janji surga. Malaikat tunduk, patuh, beribadah kepada Allah, sedangkan tidak ada janji surga. Nah, manusia Allah ciptakan, kemudian dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Unzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." Wahai Jibril, coba kamu lihat, ya, ke surga dan lihat apa yang aku telah siapkan untuk penghuni surga. Kenikmatan-kenikmatannya, hiasan-hiasan surga,
Qala faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma 'addallahu li ahliha fiha. Kemudian malaikat Jibril datang ke surga dan melihat apa yang Allah sudah siapkan di dalam surga untuk penghuninya, untuk orang-orang yang kelak akan masuk surga. Qala, Nabi kemudian melanjutkan, faraja'a ilaihi, malaikat kembali kepada Allah. Ya. Wa qala, dan dia berkata, menyampaikan kepada Allah, wa izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalah. Malaikat Jibril mengatakan, demi kekuasaanmu ya Allah, tidaklah seseorang mendengar tentang, ya, mendengar kabar tentang nikmat surga ini, melainkan mereka ingin segera masuk ke dalam surga. Kata malaikat Jibril, bila ada orang yang mendengar kabarnya, ya, berita tentang ini, jangankan lihat, pokoknya dikabari, dikasih tahu, surga itu begini, nikmatnya begini, begini. Pastilah setiap orang yang mendengar itu ingin segera masuk surga. Dan itu kita. Pastilah kita ingin masuk surga. Kita dikabarkan oleh Allah, diberikan gambaran-gambaran. Bahkan Allah visualkan, ya, di dalam Al-Quran bagaimana nanti di surga ada sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohonnya yang rindang, buah-buahan yang berbagai macam bentuk rasanya, bentuk dan rasanya, nikmatnya, bahkan Allah persiapkan juga pendamping-pendamping di surga. Coba bayangkan Ustaz Khalis, bayangkan antum sedang terbang di surga. Antum duduk di pinggir sungai di surga. Sungainya dari susu, ya, sungainya dari madu, dari khamar. Antum tinggal ambil, tinggal minum buah-buahan. Allah, kira-kira mau nggak masuk ke dalam surga? Kata malaikat Jibril, semua orang yang mendengar pasti ingin masuk surga. Oke, kalau begitu, kamu balik lagi, wahai Jibril. Ya, baliknya bukan ke, ya, kamu balik lagi ke surga, coba balik. Qala faraja ilaihi fa idza hiya qad huffat bil makari. Kamu balik ke surga, coba lihat. Dia balik ke surga, kemudian malaikat Jibril melihat bahwa surga ini dikelilingi, dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Faraja ilaihi, kemudian malaikat Jibril balik menemui Allah. Faqala, malaikat Jibril berkata, wa izzatuka laqad huffat, ya, laqad khiftu alla yadkhuluha ahadun. Demi kekuasaanmu ya Allah, aku khawatir tidak ada satu orang pun, ya, yang masuk surga. Kata malaikat Jibril, aku khawatir ya Allah, tidak ada satupun yang masuk surga. Kenapa? Karena Allah hijab, Allah tutup. Ada tirai yang menutupi surga ini. Apa yang menutupinya? Sesuatu yang dibenci oleh manusia. Saya khawatir, walaupun besar nikmatnya, ya, nikmat-nikmat yang kau siapkan di surga untuk penghuni surga, tapi apakah ada di antara mereka nanti kemudian yang mampu mengalahkan, ya, jiwa mereka? Apakah ada yang mampu membuka tirai ini, membuka hijab ini? Karena hijab ini sesuatu yang dibenci. Nggak ada yang ingin masuk, tapi dia nggak mau melewati hijab. Apa itu hijabnya? Perintah-perintah Allah yang dibenci oleh manusia. Malaikat Jibril khawatir. Qala, idhab ila nar. Kalau begitu sekarang kau pergi ke neraka. Allah ciptakan neraka. Jadi neraka diciptakan oleh Allah setelah Allah ciptakan para malaikat. Malaikat tidak ada yang
meninggalkan perintah Allah. Takut karena tidak ada yang meninggalkan perintah Allah. Tidak ada. Ya. Mereka patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan neraka, Allah ciptakan neraka. Malaikat Jibril datang ke neraka. Dilihat oleh malaikat Jibril. Fanadhara ilaiha. Kemudian dia lihat. Wa ila ma a'adtu li ahliha. Kau lihat apa yang aku sudah siapkan untuk penghuni neraka. Dilihat oleh malaikat Jibril. Faraja ilaihi, kemudian dia balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Faqala, malaikat Jibril berkata, wa izzatuka laqad khiftu alla yasma'uha biha ahadun fayadkhuluha. Ya, aku khawatir ya Allah. Ya. Aku khawatir bahwa nanti ada orang yang memasukinya. Kenapa? Karena diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh manusia. Jadi malaikat Jibril zahaba ila nar fanadhara ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha faraja ilaihi fa qala izzatuka laqad khiftu alla yasma'u biha adahun fayadkhuluha. Jadi setelah malaikat Jibril datang ke neraka, kemudian dia lihat bagaimana ngerinya neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir ya nanti ada yang memasukinya. Kenapa? Begitu mengerikannya, tetapi dihiasi dengan asyahawat, perkara-perkara yang disenangi oleh manusia. Neraka begitu mengerikan, tapi ternyata dihiasi dengan sesuatu yang digandrungi oleh manusia. Jadi malaikat Jibril khawatir, takut. Ya, nanti banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena neraka dihiasi oleh Allah dengan perkara-perkara yang membuat manusia ya terjerumus ke dalam neraka. Apa itu? Maksiat. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, bahkan menjadikan hawa nafsu sebagai ilah yang dia patuhi, dia tunduk terhadap hawa nafsu. Hanya kemudian tidaklah dikatakan kuat orang yang mampu mengalahkan musuhnya. Tapi orang yang kuat adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu cenderung kepada yang dilarang oleh Allah. Kita digiring oleh setan untuk melihat sesuatu. Dan apa yang kita sudah lihat ini terikat dengan jiwa kita. Kemudian ditarik lagi untuk ingin melihatnya. Atau melakukan sesuatu. Berapa banyak orang yang awalnya mengatakan, coba-coba. Ya. Setelah itu, dia menjadi orang yang gandrung terhadap maksiat tersebut. Maka hati-hati, ya, mawas diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari nafsu syahwat kita. Baik, yang terakhir hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa surga dan neraka bertikai, bertengkar. Nabi SAW bersabda bahwa ihtajabatil jannatu wan nar. Surga dan neraka bertengkar. Faqalat
Maka surga berkata, neraka berkata, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Akan masuk ke dalamku orang-orang yang zalim dan orang-orang yang mutakabbirun, angkuh, sombong. Waqalat, dan berkata surga, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Dan masuk ke dalamku orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya. Jadi ini ucapan surga dan neraka. Faqala Allah, maka Allah berkata lihadhihi kepada neraka, anta ya azabi wa azibu bika man asya. Dalam riwayat yang lain, anti azabi wa azibu biki man asya. Wahai neraka, engkau adalah siksaanku dan aku menyiksa orang-orang yang aku kehendaki denganmu. Waqala, dan Allah berkata kepada surga, anta wa anti rahmati arhamu biki au bika man asya. Engkau adalah rahmatku. Ya. Surga, engkau adalah rahmatku dan aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki denganmu. Walikulli wahidatin minkuma, ya, dan salah satu di antara kalian, ya, maksudnya kedua kalian, yaitu surga dan neraka, akan dipenuhi oleh manusia. Ya Rabb. Jadi Allah sudah takdirkan bahwa surga dan neraka ada penghuninya. Siapa yang kelak menjadi penghuni neraka, Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan. Dari zaman Nabi Adam, miliaran manusia yang ingkar kepada Allah, menyembah selain Allah, berkorban bukan untuk Allah, memperturutkan hawa nafsunya, bahkan ada yang sampai pada derajat mengaku dirinya Tuhan, yaitu al-mutakabbirun, al-jabbarun, mereka-mereka yang zalim di atas muka bumi, dan mereka-mereka yang sombong seperti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan surga Allah siapkan, Allah pun akan memasukkan orang-orang yang Allah rahmati ke dalam surga, yaitu kelompok kedua yang menentang al-jabbarun, yang menentang al-mutakabbirun, mereka-mereka yang berupaya untuk melawan kezaliman, dan mereka yang tawadu. Ya, tadi ada orang yang mutakabbirun, orang yang sombong masuk neraka, maka orang-orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang tawadu, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-masakin, Nabi menyebutkan yang akan masuk surga adalah al-masakin. Apa yang dimaksud al-masakin? Apakah orang-orang miskin yang dimaksud oleh Nabi? Fal muradu bihim, maka yang dimaksud dengan al-masakin ini, kata para ulama, adalah al-mutawadhi'un, orang-orang yang tidak sombong. Ya. Bukan orang yang kekurangan yang dimaksud oleh orang miskin itu, bukan, mohon maaf, bukan orang yang masuk kategori berhak mendapatkan zakat. Itu orang-orang miskin. Bukan itu yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud dengan al-masakin adalah orang yang rendah hati. Dia memiliki jabatan, tapi jabatan tidak membuat dia sombong. Dia memiliki harta, harta tidak membuat dia sombong. Ya, dia dimuliakan oleh manusia. Kemuliaan itu ya tidak menjerumuskan dia menjadi orang yang sombong. Inilah orang yang disebut al-masakin oleh Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Apakah miskin kekurangan harta yang dimaksud oleh Nabi? Kata para ulama, bukan. Hidupkan aku ya Allah menjadi orang miskin, maksudnya adalah orang yang tawadu. Bukan orang yang miskin kekurangan harta. Terkadang ini juga sering kita salah menginterpretasi tadi mana hadis itu. Dan para ulama juga, para penceramah banyak yang memaknai sesuatu tekstual tadi, teks hadis, bahwa miskin ya miskin harta. Padahal kata
Para ulama salaf bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Miskin artinya tawadhu. Ya Allah, jangan gelincirkan hati ini ya dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Wa amitni miskinan, dan wafatkan aku ya Allah dalam keadaan tawadhu. Tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan diriku di hadapanmu ya Allah. Artinya melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Allah bentuk ketawaduan. Sebagaimana seorang budak ketika diperintahkan oleh Tuhannya, ambil ini, ambil itu, laksanakan ini, laksanakan itu. Tidak ada pembangkangan, tidak ada penolakan. Inilah miskin, orang yang tawadhu. Matikan aku ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin, artinya aku dalam tunduk patuh terhadap perintahmu ya Allah. Ya. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku ya Allah ya di kelompok orang-orang yang tawadhu. Ya. Jadi bukan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi nanti semua orang ingin miskin dong. Nabi juga berkumpul dengan orang miskin. Udah kita miskin aja. Kalau miskin lalu siapa yang mensupport kajian? Siapa yang mensupport dakwah? Siapa yang mensupport kebaikan? Kalau semuanya menjadi mustahik menerima zakat. Maksud miskin itu adalah tawadhu, rendah hati, tidak boleh sombong. Karena yang akan masuk neraka Allah ya adalah al-jabbarun, orang-orang zalim, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Ya. Baik, ini yang kita kaji pada pagi hari ini, Ustaz Khalis. Jadi kita sudah membacakan hadis yang terkait dengan surga Allah diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Maka inilah harus kita dobrak. Kita harus mampu mengurai tirai itu. Mengurainya dengan udah paksakan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun di awal-awalnya memang kita merasa terpaksa, merasa berat. Tapi kalau terus kita lakukan, maka insya Allah tidak lagi kita memandang suatu hal perintah Allah tersebut menjadi suatu yang kita benci. Ya. Tapi justru kita akan merasakan kenikmatan. Ya, senang melakukan kebaikan itu. Jadi dibutuhkan mujahadah. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, bil jiddi. Harus sungguh-sungguh dulu. Setelah Allah melihat upaya kita, usaha kita, kesungguh-sungguhan kita melawan apa yang dibenci oleh jiwa, Allah yang nanti kemudian menitipkan rasa nikmat. Tidak lagi memandangnya sesuatu hal yang dibenci, tapi sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Silakan Ustaz Khalis. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakallah khairan. Kalau bahas tentang surga ini memang sama tema tentang surga tentu menjadi memotivasi kita bagi kita ya untuk bisa berbanyak amal soleh. Baik jemaah, silakan yang ingin bertanya seputar tema tentang pembuka tentang surga gitu ya. Bagaimana detail tentang surga. Silakan. Ceramah tentang bahwa orang yang masuk surga ini memang antara orang kaya dengan orang miskin itu dulu orang miskin, memang ini ada satu persyaratan tertentu ya, bahwa orang miskin lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya yang memang lama karena harus mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud dengan kata miskin di dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah, maknanya adalah ya, orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu. Ya, ada yang memaknai bahwa miskin itu ya miskin, ya, bahwa khawatir kenapa Nabi SAW meminta dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin, karena bentuk perhatian Nabi SAW dan menghibur
hati daripada umatnya yang Allah takdirkan hidup dalam kemiskinan. Ya, kalau kita maknai hadis tersebut secara tekstual, makna miskin itu adalah kekurangan harta, maka ketika Nabi minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin, bentuk perhatian Nabi terhadap orang miskin, dan agar orang-orang yang Allah berikan karunia harta memperhatikan saudara-saudaranya yang berada dalam kemiskinan, sebagaimana Nabi memberikan perhatian penuh terhadap umatnya yang miskin. Dan kedua, tadi disebutkan oleh Ustaz Khalis, karena begitu berat hisab yang akan dilalui oleh orang-orang yang diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi penjelasan di kitab At-Tadhkirah mana miskin itu adalah ternyata sebuah kinayah. Miskin itu maknanya ya at-tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Gitu. Apakah boleh kita maknai secara tekstual itu miskin kekurangan harta, atau ini berupa kinayah, kiasan gitu? Ya. Jadi dua-duanya boleh kita maknai. Ya, karena kedua makna ini pun dijelaskan oleh para ulama. Ya. Silakan, ada yang lain yang ingin bertanya? Barakallah. Ini kalau sudah surga memang ini saja, karena ini sesuatu yang jadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita merasakan kenikmatan di dunia ini begitu sangat mempesona gitu ya, apalagi di surga ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati gitu ya. Dan itulah surga yang sangat luar biasa kenikmatannya, dan tema inilah yang sesungguhnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus jadi beramal soleh gitu. Ya. Dan Tapi pun untuk kita kan sampai ke dalam kenikmatan itu, kita harus mampu mengalahkan jiwa kita. Ya. sudah ada yang resen, silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Tertarik itu, Masya Allah. Sudah ditetapkan masuk neraka ribuan tahun ya, yang lalu. Ini saya punya pemikiran nakal banget nih. Seandainya, boleh gak ya kata seandainya dipakai di sini? Seandainya Fir'aun ikut ngaji pagi ini dan mendengar dalil ini, itu apa perasaan dia? Sementara dia ditakdirkan masuk neraka. Baik. Gini, siapa yang ngaji pada hari ini? Berapa orang nih masih monitor standby? 44 orang, 44 jamaah. Yang kita lakukan ini baik atau tidak? Baik. Jawab semua. Baik. Tidak? Baik. Allah senang atau tidak? Senang. Baik. Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah mudahkan kebaikan untuk sampai ke dalam surga Allah. Untuk sampai ke dalam surga Allah, Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan. Jadi ini sebenarnya isyarat. Kalau tadi Pak Selo mengatakan, kalau kita udah ikut ngaji, kemudian nanti takdirnya masuk neraka. Ya, lalu apa fungsinya ngaji ini? Justru lewat ngaji ini kita tahu dan berhusnuzan, berbaik sangka bahwa Allah sedang giring kita ke surga, bukan giring kita ke neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Surga Allah sudah siapkan. Dan Allah siapkan jalan untuk ke surga. Neraka Allah sudah siapkan. Allah juga siapkan jalan untuk ke neraka. Barang siapa yang dimudahkan meniti di jalan itu, maka dia akan sampai. Kalau kita dimudahkan oleh Allah jalan kebaikan, berarti kita sedang dimudahkan jalan menuju Surga, insya Allah. Amin. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, memang kita tidak boleh memvonis dia. Dia ahlun nar, nggak boleh. Tapi kita meyakini
bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah jalan tol dia masuk neraka. Perbuatannya ya, kita nggak boleh memfonis. Maka kalau kita ini tiba-tiba cenderung terhadap keburukan, hati-hati. Ayo balik. Jangan-jangan nih kita akan masuk neraka. Maka segera tinggalkan. Jangan mengatakan, oh nanti saya akan tobat. Nanti siapa yang menjamin bahwa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah nanti melakukan kebaikan. Siapa yang menjamin bahwa Allah kemudian giring hati kita untuk melihat kebaikan, kemudian meninggalkan keburukan. Kalau ada kesempatan, segera lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan. Maka kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa surga Allah siapkan, maka Allah persiapkan jalan-jalan untuk ke surga. Dan Allah mudahkan jalan itu. Nah, kalau sekarang kita berada pada kebaikan, ini Allah sedang memuluskan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hadis ini bahwa kalian berdua, walikulli wahidatin minkum, kalian berdua kata Allah kepada surga dan neraka, ya, ada yang akan memenuhinya. Siapa yang akan memenuhi surga dan neraka? Sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak tahu. Namun kita coba meraba-raba, ya, kita coba menganalisa isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwa surga akan dipenuhi oleh orang-orang yang mau mengalahkan jiwanya dalam melaksanakan kebaikan. Nah, kita ini sekarang sedang berupaya menundukkan hawa nafsu yang ingin nggak usah datang ke kajian, nggak usah dengar kajian, ingin itu, ingin ini. Kita mampu mengalahkan itu. Nah, insya Allah ini menunjukkan bahwa kita sedang berjalan di atas yang dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Ya. Amin, amin. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya dimudahkan jalannya oleh Allah, maka harus kita melangkah pada jalan yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Kita nggak tahu takdir kita. Maka karena kita nggak tahu takdir kita, ikuti jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan ini akan memudahkan engkau masuk ke dalam surga. Jangan mengatakan, saya nggak tahu apakah saya sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga atau neraka. Nanti kalau saya sudah ditakdirkan, lalu saya cuma capeknya doang melakukan kebaikan, sedangkan saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Ya. Ini adalah ya hujah atau argumentasi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Justru lakukan kebaikan agar Allah mudahkan jalan menuju surga. Hindari maksiat agar Allah tutup rapat-rapat pintu nerakanya untuk kita. Gitu. Baik, barakallah. Ini seperti pertanyaan sahabat Nabi juga ya, ketika dalam suatu saat bahwa ada orang yang terlihat sebagai ahli surga di dunia gitu ya, tapi di akhirat justru malah jadi ahli neraka. Sebaliknya ada orang yang terlihat seperti ahli neraka, tapi justru kemudian Allah dengan rahmatnya Allah masukkan ke surga. Dan para sahabat bertanya tentang itu ya, Ini pentingnya ada yang dikisahkan oleh Nabi bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan amalan min ahlil jannah. Dia baik, dia saleh, dia taat. Tapi Allah takdirkan di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan maksiat. Membuat perbuatan ahli neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Ini adalah bicara tentang takdir. Bicara tentang takdir. Nah, kita harus percaya, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kita tidak tahu takdir. Wahadainahu najdain. Takdir Allah itu adalah kita diberikan pilihan. Kami berikan dua jalan. Ini jalan kemudahan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Silakan kau pilih. Ya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita berjalan di atas jalan yang menghantarkan kita sampai ke dalam surga,
maka insya Allah kita menjadi ahlul jannah. Ya. Ya. Nah, kaitannya dengan hadis takdir tadi, agar kita selalu mawas diri, banyak berdoa kepada Allah, agar Allah selamatkan kita dari perbuatan ahlun nar. Karena Nabi menyebutkan, dia melakukan perbuatan ahli surga, tapi di akhir hayatnya ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Itu ada kaitannya dengan perbuatan. Allah takdirkan dia melakukan perbuatan. Nah, karena ini adalah perbuatan, ada upaya dari manusia untuk melakukan, maka kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita agar dihindarkan oleh Allah dari perbuatan ahli neraka. Dan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan ahlul jannah dan mengekang hawa nafsu kita, jiwa kita, jangan cenderung terhadap perbuatan ahlul nar. Begitu ya. Masya Allah. Jadi di saat kita bersyukur ya, berbahagia karena kita dimudahkan oleh Allah untuk ikut ngaji setiap pagi saja, istiqomah, dan setiap malam juga istiqomah ngaji. Di sisi lain kita juga harus takut ya, khauf tadi saja. Dengan khawatir kita ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka karena itu kata Tuan Guru, banyaklah kita mawas diri dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah gitu ya. Dan kita doa al-hikna bis-shalihin, kita gabungkan dengan orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, jadi Ustaz Khalis, ya. Kita tidak boleh hanya hati kita terbelenggu dengan kata takdir, ya, bahwa Allah sudah takdirkan penghuni neraka, Allah takdirkan penghuni surga. Tapi kita juga melihat bahwa Allah bersifat adil. Allah zat yang maha adil. Keadilan Allah. Dengan keadilan Allah lah dia meletakkan takdir itu. Dengan keadilan Allah, Allah meletakkan takdirnya. Sekarang gini, kalau ada anak antum yang baik, setiap antum perintahkan, dia as-sam'u wa ta'ah, dia laksanakan perintah antum, betul-betul anak yang taat, yang soleh. Ini kita sebagai manusia. Kira-kira orang tua yang baik itu rela tidak kemudian dia hukum anaknya, dia siksa anaknya, dia sakiti? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu kita sebagai manusia. Bagaimana dengan Allah yang maha adil? Allah maha adil. Semenjak kita akil balik, kita sudah berupaya untuk melaksanakan perintah Allah. Maka pandanglah keadilan Allah. Kalau kita sudah baik seperti ini, apakah Allah akan melemparkan kita ke dalam neraka? Apakah Allah akan takdirkan ke dalam neraka? Tentu Allah maha adil. Allah zat yang maha adil. Tetaplah dalam kebaikan. Karena keadilan Allah adalah tidak ada satu pun yang tidak mendapatkan haknya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita akan dapat hak kita. Maka insya Allah hak kita adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang berbuat maksiat. Sekecil apapun maksiat yang dia lakukan, dia akan dapatkan balasannya. Apalagi kemudian dia berjalan di jalan maksiat, maka endingnya dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi beriman dengan takdir, ingat Allah maha adil. Allah dengan keadilannya dia meletakkan takdir itu. Masya Allah, ini jadi kata-kata penutup yang luar biasa ya. Jadi itulah keadilan Allah, dan Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya saja. Dan itu banyak juga disebutkan dalam Al-Quran Karim. Sebagai penutup, saya mohon mungkin bisa mendoakan kita semua ya, saling berdoa, saling mendoakan, dan mungkin Ustaz memimpin doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم وكن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بنا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين بالغاصبين من اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك ودمرهم تدميرا بقوتك يا قوي يا جبار يا عزيز يا متكبر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa kita dan mengabulkan hajat kita, dan kalau ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan juga kalau ada yang sedang kesulitan, mari kita doakan, sama-sama doakan mudah-mudahan Allah segera beri jalan keluar untuk saudara kita yang memang sedang kesulitan. Barakallahu fikum. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semuanya jemaah.